Salam Bapak Ibu semuanya yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita bisa berjumpa lagi di dalam Bible Study malam hari ini, ya, yang akan dipandu, yang disampaikan oleh Pastor David Chang. Dan malam hari ini kita siapkan hati kita untuk kita datang pada Tuhan untuk memuji dan menyembah Dia. Sebab Dialah yang layak untuk kita sembah, kita puji semuanya. Yuk kita persiapkan hati kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan malam hari ini. Biar kiranya anugerah dan kasih-Mu terus melimpah bagi setiap kami. Hingga hari ini ya Tuhan, malam ini kami masih ada, masih bisa bersama-sama. Kami bergabung, berkumpul dalam Bible Study malam hari ini ya Tuhan. Kiranya kasih anugerah-Mu berlimpah bagi kami semuanya. Juga buat teman-teman kami yang belum sempat hadir masuk, biar kiranya juga Tuhan menyertai mereka semuanya dalam setiap aktivitas. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan acara ini dari awal pertengahan ke akhir, dan kiranya Roh-Mu, Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami, menawan setiap roh jiwa dan pikiran kami, agar mata hati kami tertuju kepada Engkau, sebab Engkaulah Allah dan Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Aku hendak bersyukur, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Yuk sekali lagi kita naikkan pujian ini. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi.
Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya, siaralaba yaralaba yaralaba. Oh, siaralaba yaralaba yaralaba. Haleluya. Katakan nama Syanda yaralaba yaralaba. Oh, siaralaba yaralaba yaralaba. Siaralaba yaralaba. Dialah kemuliaan-Mu mengatasi langit dan bumi, kemuliaan-Mu mengatasi kami semua, kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan, kami agungkan, kami masyurkan, kami muliakan Engkau Yesus, Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang perkasa, Allah segalanya. Terpujilah Engkau dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Siatakan nama ya rala Huriaramu Iralama Syanda ya rala Iralaba yaralaba yaralaba. Haleluya. Kau ajaib, Kau besar, Kau berkuasa, Kau dahsyat, Kau hebat di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih. Kami bersyukur atas segala anugerah, kemurahan, dan kebesaran-Mu yang terus senantiasa menjadi bagian kehidupan kami. Sehingga terus melihat dan merasakan betapa Engkau Allah yang mengasihi dan menyayangi kami. Engkau yang senantiasa menyertai dan membimbing kami, Tuhan. Terima kasih. Tak hentinya kami terus bersyukur kepada-Mu. Kau layak kami naik pujian, Kau layak terima glory, Kau layak terima sembah kami. Terima kasih, pimpin kami malam hari ini, di dalam Bible study ini. Urapi setiap kami semuanya ya Tuhan. Taruhkan hikmat pengertian di dalam hati, jiwa dan pikiran kami, agar kami boleh belajar bersama-sama untuk kami bertumbuh ke arah Kristus, untuk kami disempurnakan seperti Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu Pastor David Chang yang mengajarkan kami, urapi juga setiap kami yang
sama-sama untuk belajar dalam kelas ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari Amin. kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, puji syukur dan terima kasih hari ini kami bisa sama-sama untuk belajar firman-Mu. Hari ini hamba ingin menyampaikan 3 Yohanes di mana ada 3 orang yang Engkau presentasikan. Biarlah kami menjadi seperti Gaius dan Demetrius, bukan seperti Diotrephes. Tuhan, pimpin kami agar kami mengerti, agar kami dapat menjadi orang sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Tuhan Yesus, pimpin mulut hati hamba dan bukalah hati teman-teman yang ada di sini, agar firman disampaikan bisa menjadi sesuatu yang berharga bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke saudara, hari ini topiknya adalah Gaius, Diotrephes, dan Demetrius. Oke, saya akan mulai saudara ya. Ini adalah bagian kedua dari uh, seri ini dan juga satu-satunya dari buku 3 Yohanes. Nah, kita sudah baca bahwa di dalam 2 Yohanes surat ditujukan kepada rumah, seorang ibu di sebuah rumah. Nah, perjuangan untuk kebenaran dan melawan guru-guru palsu terjadi tidak hanya di rumah, yaitu 2 Yohanes, namun khususnya di gereja lokal, dan di sanalah 3 Yohanes ini berperan. Surat kecil ini merupakan surat terpendek dalam perjanjian baru dalam bahasa Yunani asli, memberikan kepada kita sekilas tentang gereja lokal, orang-orangnya, dan permasalahannya. Jadi ini belajar tentang orang-orang di dalam gereja itu sifatnya ada macam-macam ya. Dan anehnya, saat Anda membaca surat singkat ini, Anda mendapati diri Anda berkata, wah zaman gak banyak berubah. Zaman sekarang kita memiliki orang dan masalah yang serupa saat ini. Ya, salah satu kata kunci dalam surat ini adalah kesaksian. 3 Yohanes 3 dengan kata bersaksi, 3 Yohanes 6 melaporkan atau memberikan kesaksian atau mencatat. Artinya, bukan hanya kata-kata saja yang kita ucapkan, tetapi juga kehidupan yang kita jalani. Setiap orang Kristen adalah seorang saksi, baik saksi yang baik atau saksi yang buruk. Kita bisa saja membantu kebenaran atau kita juga bisa menghalangi kebenaran. Nah, kita belajar sini ada 3 orang saudara ya. Surat ini ditujukan kepada Gaius, salah seorang pimpinan majelis. Namun Yohanes juga membahas 2 orang lainnya dalam ayat ini, yaitu Diotrephes dan Demetrius. Dimanapun ada orang, di situ ada masalah dan potensi pemecahan masalah. Masing-masing dari kita harus dengan jujur menghadapi pertanyaan, apakah saya bagian dari masalah atau saya adalah bagian dari jawabannya. Perhatikan 3 orang yang terlibat di dalam surat ini. Pertama adalah Gaius, yaitu sang pemberi semangat. Yang kedua adalah Diotrephes, sang diktator. Dan yang ketiga adalah Demetrius, yaitu sang teladan saudara. Kita belajar 3 orang ini saudara. Kita baca dulu firman Tuhan. 3 Yohanes 1 ayat 1 sampai 15. Saudara perhatikan detail firman Tuhan ini ya saudara. Dari penatua, yaitu Yohanes, kepada Gaius yang terkasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberikan kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatanmu,
jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Oke, itu mengenai Gaius, saudara. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang yang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Ya, karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Itu mengenai Diotrephes. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik. Malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Banyak hal yang harus kutuliskan kepadamu, tetapi aku tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan pena. Aku harap segera berjumpa dengan engkau dan berbicara berhadapan muka. Damai sejahtera menyertai engkau. Salam dari sahabat-sahabatmu. Sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabat satu persatu. Demikian firman Tuhan 3 Yohanes. Saudara, pertama, kita di sini akan belajar 3 orang. Pertama, Gaius, sang pemberi semangat. Saudara, tidak diragukan lagi bahwa Rasul Yohanes sangat mengasihi pria ini. Dia memanggilnya yang terkasih dalam salamnya dan yang terkasih di dalam 3 Yohanes 5. 3 Yohanes 5 menunjukkan bahwa Gaius mungkin salah satu orang bertobat dari Yohanes. Dan tentu saja orang-orang yang kita pimpin kepada iman kepada Kristus sangatlah berharga bagi kita. Namun, Rasul yang dikasihi ini memandang semua orang percaya sebagai anak-anak kecilnya. Jadi kita tidak boleh memaksakan hal ini terlalu jauh. Saudara, perhatikanlah kualitas pribadi dari Gaius, pria luar biasa ini, dan juga sang pemberi semangat. 1, yaitu kesehatan rohani Gaius. Yohanes mungkin mengisyaratkan di sini bahwa sahabatnya sedang tidak sehat dan bahwa Yohanes sedang berdoa agar kesehatan jasmaninya pulih. Ya, saya ingin kamu sehat baik jasmani maupun rohani, tulisnya. Jika demikian halnya, maka itu adalah bukti bahwa kita bisa sehat secara rohani dan sakit secara jasmani. Namun sapaan seperti ini sangat umum pada masa itu, jadi kita tidak boleh berlebihan dalam hal itu. Jelaslah bahwa Gaius adalah seorang pria yang kesehatan rohaninya terbukti bagi semua orang. Jadi sekalipun manusia lahiriah kita semakin lemah, namun manusia batinia kita diperbarui dari hari ke hari. 2 Korintus 4:16. Saudara, bagaimana kita bisa sehat rohani? Jadi sama seperti sehat jasmani, kita bisa sehat rohani merupakan hasil dari makanan. Makanan itu kalau rohaninya adalah belajar firman Tuhan. Olahraga, kita perlu olahraga untuk jasmani. Nah, kalau di dalam rohani itu pelayanan dan menginjil. Kebersihan, saudara, yaitu menjaga hati yang murni. Istirahat yang cukup, yaitu kita punya waktu untuk berserah kepada Tuhan. Dan disiplin tatanan hidup yang seimbang, tiap hari baca firman dan berdoa. Ya, jadi kesehatan rohani adalah hasil dari faktor-faktor yang serupa. Jadi kita harus memberi makan kita sendiri firman Tuhan, yaitu makanan. Kemudian mengolah makanan itu dengan perbuatan yang saleh, yaitu menginjil, pelayanan. Kita harus menjaga kebersihan diri dan menghindari pencemaran yang ada di dunia. Meskipun olahraga dan pelayanan itu penting juga kita jangan setiap hari pelayanan. Kita perlu waktu sendiri untuk Tuhan, yaitu istirahat, yaitu kita penting bagi kita untuk bersandar pada Tuhan dan memperoleh kekuatan baru melalui persekutuan dengannya.
Nah, inilah kehidupan yang seimbang, adalah kehidupan yang sehat dan bahagia, yaitu kehidupan yang memuliakan Tuhan. Oke. Kedua, kualitas rohani dari Gaius adalah kesaksian yang baik. Ya. Gaius dikenal sebagai orang yang menaati firman Allah dan hidup dalam kebenaran. Beberapa saudara seiman telah berulang kali mengunjungi Yohanes dan mereka dengan gembira melaporkan bahwa Gaius adalah teladan cemerlang tentang bagaimana seharusnya menjadi seorang Kristen. Apa yang membuat Gaius menjadi kesaksian yang baik? Yaitu kebenaran Tuhan. Kebenaran ada di dalam dirinya dan memampukan dia untuk berjalan dalam kehendak Tuhan, ketaatan dalam kehendak Tuhan. Gaius membaca firman, merenungkannya, menyukainya, dan kemudian mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa gunanya pencernaan bagi tubuh, meditasi bagi jiwa? Tidak cukup hanya untuk mendengar firman atau membaca firman, kita harus mencernanya di dalam hati dan menjadikannya bagian dalam batin kita. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Jelas sekali bahwa kehidupan Gaius dibungkus dalam kebenaran. Kehidupan sejati berasal dari kebenaran yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Kebenaran yang dinyatakan di dalam firman, yaitu kebenaran Allah. Yohanes 17 ayat 17. Roh Kudus juga adalah kebenaran, dan dia mengajarkan kita kebenaran. Roh Allah menggunakan firman Allah untuk menyatakan anak Allah dan kemudian memampukan kita menaati kehendak Allah dan berjalan dalam kebenaran. Kualitas ketiga dari Gaius adalah pelayanan penyemangat. Di mana dia ada berada, dia akan memberikan semangat kepada orang-orang Kristen lain untuk menuntaskan apa yang Tuhan rencanakan bagi mereka. Jadi Gaius juga merupakan sesama penolong kebenaran. Secara praktis, dia membantu mereka yang melayani firman. Kita tidak mempunyai indikasi bahwa Gaius sendiri adalah seorang pengkhotbah atau guru. Namun ia membuka hati dan rumahnya bagi mereka yang menjadi pengkhotbah atau guru. Kita telah belajar dari surat Yohanes yang kedua mengenai pentingnya keramah tamahan, yaitu hospitality orang Kristen pada masa itu. Yohanes telah memperingatkan wanita terpilih agar tidak menerima guru-guru palsu. Namun dalam surat ini dia memuji Gaius karena menunjukkan keramah tamahan pada para pelayan firman yang sejati. Jadi ternyata orang Kristen itu tidak boleh membuka rumahnya kepada guru-guru palsu. Tetapi orang Kristen harus membuka rumahnya dan menunjukkan hospitality kepada para pelayan firman yang sejati. Ya saudara. Nah, Gaius merupakan pemberi semangat saudara. Tidak hanya bagi saudara-saudara pada umumnya, khususnya bagi orang-orang asing yang datang untuk bersekutu dengan gereja dan melayani. Saudara, di zaman sekarang yang penuh dengan ketakutan dan kekerasan, mungkin tidak mudah untuk menerima orang asing di rumah kita. Tentu saja pada gereja mula-mula, pendeta keliling membawa surat rekomendasi dari jemaat mereka sendiri. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui sesuatu tentang orang yang ingin kita terima atau jamu di rumah. Jadi jangan sembarangan juga saudara ya. Namun, hal itu membutuhkan iman dan kasih. Namun sebagian besar tamu kita sebenarnya adalah malaikat yang sadar akan kehadirannya yang merupakan berkah di rumah kami. Gaius tidak hanya membuka rumahnya, namun ia juga membuka hati dan tangannya untuk memberikan bantuan keuangan kepada tamunya. Ungkapan memajukan pelayanan mereka berarti membantu dalam perjalanan mereka. Hal itu dapat mencakup penyediaan uang, makanan, serta bantu untuk mencuci pakaian mereka, saudara. Ya, ini di zaman dulu itu sering terjadi, saudara ya. Orang-orang datang ke sana nggak punya uang, diterima di rumah. Jadi orang-orang rumah itu bantu mereka makanan, uang, dan kadang-kadang pakaian mereka cuci. Ini di zaman dahulu, saudara. Bagaimanapun juga, iman kita harus dibuktikan melalui perbuatan kita. Yakobus 2 ayat 14-16. Dan kasih kita harus diungkapkan melalui perbuatan, bukan hanya dengan kata-kata. Apa motivasi pelayanan praktis ini kepada orang-orang kudus seperti ini? Pertama-tama, jika kita melakukan itu berarti menghormati Tuhan. Ungkapan setelah jenis yang saleh dalam 3 Yohanes 6 berarti layak bagi Tuhan sebagaimana layaknya Allah. Kita tidak pernah menjadi lebih seperti Tuhan,
dibandingkan saat kita berkorban untuk melayani orang lain. Di sini adalah supaya kamu hidup layak di hadapan Tuhan dan menyenangkan semua orang. Karena para pelayan keliling ini mewakili nama Tuhan. Pelayanan apapun kepada mereka sebenarnya pelayanan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Motivasi kedua adalah bahwa dukungan hamba-hamba Allah merupakan kesaksian bagi mereka yang terhilang. Perlu diingat bahwa banyak guru penggembara masa itu berbagi ide dan perlu uang, saudara. Meskipun Tuhan Yesus mengajarkan dengan pasti bahwa hamba-hamba Allah berhak mendapat dukungan, standar dalam perjanjian baru adalah bahwa dukungan ini harus datang dari umat Allah. Ya saudara, ini Anda harus tahu, di sini tidak mengambil apapun dari orang bukan Yahudi, berarti para guru pekerja keliling ini tidak akan meminta bantuan dari mereka yang belum diselamatkan. Abraham mempunyai kebijakan yang sama. Meskipun dia tidak memaksa rekan-rekannya untuk menerapkan kebijaknya, banyak pendeta menjelaskan ketika persembahan diterima bahwa mereka tidak meminta apapun dari jemaat yang tidak percaya, saudara. Nah, saudara, nanti saya jika bangun gereja, saya waktu buka gereja, saya akan menerapkan ini bahwa jika Anda belum Kristen, jika Anda belum mengerti apa artinya persembahan, Anda boleh untuk tidak memberikan persembahan terlebih dahulu. Oke, saudara? Ketika umat Tuhan cukup mendukung hamba-hamba Tuhan, itu adalah kesaksian yang kuat bagi mereka yang terhilang. Namun ketika para pendeta, gereja, dan organisasi keagamaan lainnya meminta bantuan orang-orang yang belum diselamatkan dan berbagai bisnis, saudara, jika kita yang orang Kristen meminta bantuan dari mereka yang belum percaya, hal itu akan membuat kekristenan terlihat murahan dan komersial. Hal ini tidak berarti bahwa hamba-hamba Allah harus menolak pemberian sukarela dari orang yang belum bertobat selama orang tersebut memahami bahwa pemberian tersebut tidak akan membeli keselamatan, saudara. Mesti begitu kita harus berhati-hati. Tawaran Raja Sodom kepada Abraham itu bersifat sukarela, namun Abraham menolaknya, saudara. Dia katakan apa? Jangan sampai orang bilang bahwa Abraham kaya karena pemberian orang lain, saudara. Oke? Nah, motivasi melayani yang ketiga adalah ketaatan kepada Tuhan. Karena itu kita harus menerima hal-hal seperti itu. Pelayanan keramah tamahan, hospitality, dan dukungan ini bukan hanya sebuah peluang, namun sebuah kewajiban. Galatia 6 ayat 6-10 memperjelas bahwa mereka yang menerima berkat rohani, yang menerima firman Tuhan dari pelayan firman, harus ikut berbagi berkat materi dengannya. Nah, dengan ini menjelaskan lebih lanjut asas ini, Yohanes memberikan motivasi keempat dalam 3 Yohanes 8 agar kita menjadi rekan dalam kebenaran. Gaius tidak hanya menerima kebenaran dan berjalan dalam kebenaran, namun ia adalah pekerja yang membantu menyebarkan kebenaran. Kita tidak tahu apa karunia rohaninya dan bagaimana dia melayani di sidang jemaat, namun kita tahu bahwa Gaius membantu menyebarkan dan membela kebenaran dengan membantu mereka yang mengajar dan memberitakannya. Melawan dan menolak menerima guru-guru palsu adalah satu hal. Namun membuka rumah kita untuk menyebarkan kebenaran adalah hal lain. Kita membutuhkan sisi negatif dan positif. Kita membutuhkan lebih banyak orang seperti Gaius yang secara sehat rohani merupakan penyemangat bagi orang lain, taat pada firman, dan membagikan apa yang mereka miliki untuk memajukan kebenaran. Sayangnya, tidak semua orang adalah Gaius. Sekarang kita akan beralih ke jenis orang Kristen yang sama sekali berbeda. Yang kedua adalah Diotrephes, sang diktator. Ya saudara, perhatikan ciri-cirinya. Sepertinya banyak gereja mempunyai anggota yang bersikeras untuk menjadi bos dan mengambil jalan mereka sendiri. Harus saya akui bahwa terkadang penatualah yang mengambil kekuasaan diktator dan lupa bahwa kata penatua berarti seorang pelayan. Namun kadang-kadang petugas, mungkin anggota gereja lama, mungkin pelayan Tuhan yang berpikir bahwa dialah yang mempunyai hak senioritas. Murid-murid Tuhan Yesus sering berdebat mengenai siapa di antara mereka yang terbesar dalam kerajaan Allah.
Yesus harus mengingatkan mereka bahwa teladan pelayanan mereka bukanlah pejabat Romawi yang berkuasa atas manusia, namun juru selamat sendiri yang datang sebagai hamba yang rendah hati. Filipi 2 ayat 1 dan seterusnya dalam Filipi 2. Selama bertahun-tahun pelayanan saya telah melihat model pelayanan berubah, dan gereja menderita karenanya. Tampaknya gereja yang sukses saat ini lebih mirip selebriti daripada seorang pelayan yang patuh. Di tangannya dia memegang telepon nirkabel, bukan handuk untuk mencuci kaki saudara-saudaranya. Di dalam hatinya ada ambisi egois, bukan cinta terhadap jiwa-jiwa yang terhilang dan domba-domba Tuhan. Saudara, Diotrefes dimotivasi oleh kesombongan. Bukannya mengutamakan Yesus Kristus, ia malah mengklaim Yesus Kristus sebagai dirinya sendiri. Dia sepertinya mempunyai keputusan final mengenai segala hal di gereja, dan keputusannya ditentukan oleh satu hal. Apa manfaatnya bagi Diotrefes? Apa manfaatnya bagi saya? Dia sangat berbeda dengan Yohanes Pembaptis yang berkata, Yesus Kristus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes 3:30. Kata kerja Yunaninya menunjukkan bahwa Diotrefes adalah sikap yang terus-menerus untuk memajukan dirinya sendiri. Saudara, kapanpun sebuah gereja mempunyai diktator dalam keanggotaannya, pasti ada masalah. Karena orang-orang berpikiran rohani tidak akan menoleransi kepemimpinan seperti itu. Roh Kudus sedih ketika anggota-anggota tubuh tidak diperbolehkan menggunakan karunia-karunia karena salah satu anggota memaksakan karunia sendiri harus dilakukan oleh orang lain. Di kursi penghakiman Kristus kita akan menemukan betapa banyak hati yang hancur dan gereja-gereja yang hancur karena pelayanan arogan orang-orang seperti Diotrefes. Bayangkan apa yang dilakukan oleh pria ini. Pertama, dia bahkan tidak mau menerima Yohanes. Ya, kalau sekarang kita tidak mau menerima apa yang Rasul katakan. Ya, kita tidak mau menerima firman Tuhan, kita hanya melakukan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Sungguh luar biasa membayangkan bahwa seorang pemimpin gereja, saudara Diotrefes mungkin adalah seorang diaken, mungkin penatua saudara, tidak mau bersekutu dengan salah satu rasul Tuhan kita. Betapa banyak yang bisa dipelajari Diotrefes sebenarnya dari Yohanes. Jadi, Yesus Kristus bukanlah yang utama dalam hidup Diotrefes. Oleh karena itu, Diotrefes mampu memperlakukan rasul lanjut usia itu dengan cara seperti itu. Saudara, mengapa Diotrefes menolak Yohanes? Alasan yang jelas tampaknya bahwa Yohanes menentang hak untuk menjadi diktator di dalam gereja, untuk menjadi terutama di dalam gereja. Yohanes merupakan ancaman bagi Diotrefes karena Yohanes mempunyai wewenang sebagai rasul. Yohanes mengetahui kebenaran tentang Diotrefes dan bersedia memberitahukannya. Setan sedang bekerja di gereja karena Diotrefes bertindak atas dasar kesombongan dan pemuliaan diri, yaitu dua alat utama iblis. Jika Yohanes muncul di tempat kejadian, setan akan menjadi pihak yang kalah. Ya, saudara ingat ya, setan itu bekerja di gereja itu dengan dua alat utama, kesombongan dan kemuliaan diri sendiri, ya. Nah, kedua, dia berbohong tentang Yohanes. Ungkapan mencemooh kita dengan kata-kata jahat berarti mengadakan tuduhan palsu dan kosong terhadap kita. Jadi fitnah saudara, ya. Apa yang Diotrefes katakan tentang Yohanes adalah omong kosong belaka. Tetapi, saudara, ada orang-orang yang senang mendengar pembicaraan seperti itu dan akan mempercayainya. Rupanya Diotrefes telah melontarkan tuduhan tersebut terhadap Yohanes di salah satu pertemuan gereja ketika Yohanes tidak hadir untuk membela diri. Namun Yohanes memperingatkan bahwa harinya akan segera tiba ketika dia akan menyelesaikan masalah dengan Diotrefes, sang diktator. Saudara, pelajaran apa untuk kita? Nah, saudara, umat Kristen saat ini harus berhati-hati untuk tidak mempercayai segala sesuatu yang mereka baca atau mereka dengar tentang hamba-hamba Tuhan, khususnya hamba-hamba yang mempunyai pelayanan yang berpengaruh.
Saudara, saya sudah berhenti membaca publikasi tertentu karena yang mereka tulis hanyalah tuduhan-tuduhan yang tidak terdokumentasi mengenai orang-orang yang pelayanannya diberkati Tuhan dengan cara yang luar biasa. Suatu hari saya menyebutkan sebuah terbitan tertentu kepada seorang teman dan dia berkata, "Ya, saya sudah cukup mengenal editornya. Dia seperti seorang penghapus tinta. Dia mengambil semuanya dan mengembalikannya ke belakang. Dan kita semua saudara-saudara sebaiknya menyaring laporan-laporan ini melalui Filipi 4 ayat 8. Saudara, dia bukan saja menolak Yohanes, tapi dia menolak orang-orang yang bersekutu, yaitu rekan-rekan Yohanes. Diotrephes bahkan tidak mau menerima saudara-saudara yang lain karena mereka bersekutu dengan Yohanes. Itu adalah rasa bersalah karena pergaulan. Mustahil untuk mempraktekkan pemisahan seperti ini dengan tingkat konsistensi apapun. Karena tidak ada seorang pun yang selalu mengetahui semua yang perlu diketahui tentang apa yang dilakukan saudara-saudaranya. Jika aku menolak bersekutu denganmu karena kamu telah bersekutu dengan seseorang yang tidak aku senang, yang tidak aku setujui, bagaimana aku tahu sejauh mana persekutuanmu? Bagaimana saya bisa melacak apa yang telah Anda lakukan? Kitab suci dengan jelas menyatakan bahwa kita tidak boleh bersekutu dengan orang-orang yang murtad, orang-orang sesat, saudara. Kita telah mempelajari hal ini dalam 2 Petrus, dan bahwa kita harus menahan diri untuk tidak bersekutu dengan orang-orang yang tidak beriman. Kita juga harus menghindari mereka yang doktrinnya bertentangan dengan kitab suci. Ini tidak berarti bahwa kita hanya bekerja sama dengan orang-orang percaya yang menafsirkan kitab suci persis seperti yang kita lakukan di pendalaman Alkitab ini. Bukan, saudara. Tetapi mereka yang doktrin dasarnya itu sama kita. Mereka yang sama-sama mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena bahkan orang-orang yang baik dan saleh pun tidak sepakat dalam beberapa hal seperti ritual gereja, pemerintahan gereja atau nubuatan. Semua orang Kristen sejati dapat menyetujui doktrin-doktrin dasar iman dan dengan kasih memberikan ruang untuk berselisih paham mengenai hal-hal yang lain. Namun untuk memutuskan persekutuan pribadi saya dengan seseorang saudara, yaitu karena saya tidak setuju dengan lingkaran pertemanannya, bagi saya itu telah melampaui Alkitab. Jadi kalau saya nggak mau bergaul sama Pak Kelvin karena Pak Kelvin baik sama itu. Nah, itu telah melampaui Alkitab, ya. Nah, Diotrephes menolak Yohanes dan kemudian menolak orang-orang percaya yang berhubungan dengan Yohanes. Dia telah melangkah terlalu jauh, saudara. Ya. Dan bukan saja dia menolak untuk berhubung-hubungan dengan orang-orang yang bersekutu dengan Yohanes, bahkan dia mendisiplin, mengucilkan orang-orang yang tidak sependapat dengannya. Jadi anggota gereja yang menerima rekan Yohanes dipecat dari gereja. Wah, saudara, ya. Sekali lagi itu ada kesalahan karena pergaulan. Diotrephes tidak mempunyai wewenang atau dasar alkitabiah untuk mengusir orang-orang ini dari gereja. Namun dia melakukannya. Bahkan diktator agama pun harus berhati-hati agar oposisi tidak menjadi terlalu kuat, saudara. Pecah belah, saudara, ya. Perjanjian baru memang mengajarkan disiplin gereja dan instruksi ini harus dipatuhi. Namun disiplin gereja bukanlah senjata yang digunakan seorang diktator untuk melindungi diri sendiri. Itu adalah alat yang digunakan jemaat untuk meningkatkan kemurnian dan memuliakan Tuhan Yesus. Ini bukanlah seorang pendeta yang memberi beban atau dewan gereja yang bertindak sebagai pengadilan polisi. Tuhanlah yang menjalankan otoritas rohani melalui gereja lokal untuk menyelamatkan, memulihkan, memurnikan anak Tuhan yang bersalah. Saudara, diktator gereja adalah orang-orang berbahaya. Namun untungnya mereka mudah dikenali. Yaitu mereka suka berbicara tentang diri sendiri, ya. Mereka suka berbicara apa yang telah mereka lakukan untuk Tuhan. Mereka juga mempunyai kebiasaan untuk menghakimi, menyindir, memfitnah orang-orang tidak sependapat dengan mereka. Mereka ahli dalam memberi label kepada orang Kristen lain dan mengklasifikasi mereka dan kategori kecil sesuai dengan niat mereka sendiri. Mereka mendasarkan persekutuan mereka pada kepribadian, bukan pada doktrin yang mendasar bagi iman. Tragisnya, para diktator ini sebenarnya percaya bahwa mereka melayani Tuhan dan memuliakan Yesus Kristus. Menurut pengalaman saya, sebagian besar kesusahan dan perpecahan di gereja-gereja lokal dan antar gereja lebih disebabkan oleh kepribadian daripada hal lainnya.
Andai saja kita mau kembali ke prinsip perjanjian baru yang menjadikan pribadi dan karya Yesus Kristus sebagai ujian kita dalam persekutuan, dan bukannya asumsi atau penafsiran terhadap doktrin-doktrin yang tidak penting. Namun, orang-orang seperti Diotrephes akan selalu memiliki pengikut yang antusias, karena banyak orang beriman yang tulus namun belum dewasa dan tidak terpelajar lebih memilih aman untuk mengikuti pemimpin seperti itu, saudara. Itu adalah mengenai sang diktator, yaitu Diotrephes. Yang ketiga adalah tentang Demetrius sang teladan. Menurut kamus, keteladanan adalah suatu cita-cita yang patut ditiru. Demetrius adalah seorang Kristen yang seperti itu. Yohanes memperingatkan para pembacanya untuk tidak meniru Diotrephes. Jika Anda ingin meniru contohnya, ikutilah Demetrius. Namun apakah pantas jika kita meniru pemimpin manusia? Ya, kita pantas meniru pemimpin manusia jika mereka meniru Tuhan Yesus. Ya, saudara-saudara, jadilah pengikutku bersama-sama dan tandailah mereka yang hidup seperti kamu menjadi sebuah teladan. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga pengikut Kristus. Jadi kita bisa meniru pemimpin manusia jika pemimpin manusia itu meniru Yesus Kristus. Anda dan saya tidak hanya dapat melihat Tuhan, tapi dapat melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anaknya. Kehidupan saleh dan pelayanan penuh pengabdian dari orang-orang percaya lainnya selalu menjadi dorongan bagi saya. Melalui teladan baik kita dapat saling memperhatikan satu sama lain untuk membangkitkan kasih dan perbuatan baik. Demetrius adalah sosok yang patut ditiru karena ia mempunyai laporan yang baik atau kesaksian yang baik dari persekutuan gereja. Semua anggota mengenalnya, mencintainya, dan bersyukur kepada Tuhan atas kehidupan dan pelayanannya yang konsisten, saudara. Jadi konsistensi adalah satu bukti bahwa orang itu adalah menjadi suatu teladan. Meskipun berbahaya bila semua orang memuji engkau, namun merupakan hal yang luar biasa bila semua orang percaya di gereja lokal sepakat untuk memuji dan kehidupan dan kesaksian Anda. Saudara, jika semua orang, baik yang selamat maupun terhilang, baik dan jahat berbicara baik tentang kita, itu mungkin kita berkompromi atau menyamar. Jika orang yang gak benar pun berbicara baik. Namun Demetrius tidak hanya mendapat kesaksian yang baik dari orang-orang percaya di gereja, dan dia itu mendapatkan kesaksian yang baik dari firman itu sendiri. Seperti Gaius, Demetrius berjalan dalam kebenaran dan menaati firman Tuhan. Itu tidak berarti bahwa kedua pria ini sempurna, namun ini berarti mereka konsisten dalam kehidupan mereka, berupaya untuk menghormati Tuhan. Saudara, hal yang paling susah di dunia ini bukan perbuatan baik, tetapi konsistensi dalam perbuatan baik. Ini yang susah, saudara. Konsistensi, saudara. Baik gereja maupun firman memberikan kesaksian tentang kehidupan Kristen Demetrius, demikian pula Rasul Yohanes sendiri. Ini berarti Demetrius akan mendapat masalah dengan Diotrephes. Udah pasti, saudara. Rasul yang dikasih ini mengetahui secara langsung bahwa Demetrius adalah abdi Allah dan Yohanes tidak malu untuk mengakuinya. Yohanes telah memperingatkan bahwa ia akan mengunjungi gereja dan menghadapi Diotrephes. Dan tidak diragukan lagi baik Gaius maupun Demetrius akan mendukung Yohanes dalam menentang diktator tersebut. Mereka adalah tipe orang yang mendukung kebenaran dan tunduk pada otoritas spiritual yang otentik. Karena mereka mengikuti kebenaran, mereka dapat aman ditiru oleh orang-orang percaya lainnya. Kesimpulan dari surat ini, 3 Yohanes 13 dan 14 mirip dengan kesimpulan dari 2 Yohanes dan merupakan cara standar untuk mengakhiri surat-surat pada zaman Yohanes. Sang Rasul berencana untuk mengunjungi gereja dengan segera, yang tentunya merupakan peringatan bahwa bagi Diotrephes dan dorongan bagi Gaius dan Demetrius. Yohanes yang terkasih mempunyai banyak hal untuk didiskusikan dengan jemaat dan pemimpinnya, hal-hal yang ia lebih suka dibicarakan secara pribadi daripada melalui surat. Damai sejahtera bagimu pastilah merupakan ucapan syukur yang memberikan dorongan nyata kepada Gaius. Tentu saja hati dan pikirannya tertekan karena perpecahan dalam gereja dan cara Diotrephes yang tidak rohani dalam menganiaya anggota-anggotanya.
Yohanes dengan hati-hati mengirimkan salam dari orang-orang percaya di majelis di mana dia bergabung saat itu. Teman-teman di sini menyampaikan salam mereka. Suatu berkat mempunyai teman-teman Kristen. Ketika Paulus tiba di Roma, beberapa saudara lelaki menemuinya yang ketika Paulus melihatnya, ia mengucapkan syukur kepada Allah menjadi berani. Baik Paulus maupun Yohanes bukan hanya pemenang jiwa, tetapi juga pencipta teman. Diotrephes sangat diktator sehingga ia mempunyai lebih sedikit teman. Namun Yohanes mempunyai lebih banyak teman ketika ia membagikan kasih Kristus. Sebagai penutup, saudara, menarik untuk membandingkan kedua surat kecil ini dan melihat keseimbangan kebenaran yang disampaikan oleh Yohanes. Surat Yohanes yang kedua ditulis kepada seorang wanita terpilih, wanita saleh tentang keluarganya. Sedangkan Yohanes yang kedua ditulis kepada pria, Yohanes yang ketiga ditulis kepada seorang pria yang saleh tentang gerejanya. Yohanes memperingatkan wanita terpilih tentang guru-guru palsu dari luar, tetapi dia memperingatkan Gaius tentang pemimpin diktator yang ada di dalam. Guru-guru palsu dalam Yohanes 2 Yohanes akan memohon kasih sehingga mereka dapat menyangkal kebenaran. Sementara Diotrephes akan memohon kebenaran dengan cara yang paling tidak penuh kasih. Dia akan menyerang saudara-saudaranya. Betapa pentingnya untuk berjalan kebenaran dan kasih, dan memegang kebenaran dalam kasih. Mengaku mencintai kebenaran namun membenci saudara seiman berarti mengakui ketidaktahuan tentang kehidupan Kristen. Saudara, ketika umat Tuhan mengasihi Dia, ketika umat Tuhan mengasihi Yesus Kristus, kebenaran dan satu sama lainnya, maka Roh Tuhan dapat bekerja di dalam jemaat itu untuk memuliakan Tuhan Yesus. Saudara, demikian paparan saya tentang 3 orang di dalam jemaat. Semoga ini membantu kita untuk menjadi seperti Gaius atau Demetrius, tetapi tidak menjadi seperti Diotrephes. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan kita akan masuk ke dalam surat Yudas bagian pertama, yaitu seruan untuk bersenjata. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami Yesus yang terlebih besar di dalam setiap kami. Hanya Engkau yang layak untuk menjadi teladan. Engkau yang layak untuk kami ikuti Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah Engkau memakai setiap orang-orang, memakai setiap hamba-hamba Tuhan untuk memberikan penyemangat, untuk menjadikan teladan, untuk kami senantiasa ikuti, sehingga kami serupa seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengajaran malam hari ini, Rabi hambamu, Pastor David Chang, terus berikan hikmat pengertian, sehingga hambamu ini boleh mengajarkan buat kami, untuk kami semakin hari, semakin dekat kepada Engkau, semakin melihat karya Yesus yang terlebih besar di dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih berkati hambamu, berkati kesehatannya Tuhan, kalau hari ini masih dalam masa-masa karantina, kami percaya, Tuhan berikan kesempatan pada hambamu ini, untuk lebih lagi belajar tentang Engkau ya Tuhan, sehingga dalam kesempatan ini, suatu kesempatan yang luar biasa, untuk lebih lagi dekat kepada Engkau. Keberkati keluarganya dan kesehatannya semuanya, jadi sehingga menjadi kepala rumah tangga, juga sebagai pemimpin di dalam organisasi Grand Usu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hambamu ini jauh lebih besar apa yang hambamu inginkan dan berikan di dalam kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hambamu dan kuasamu, keluarga yang ada. Berkati mereka semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, juga berkati kami semuanya yang hadir dalam kelas Bible Study malam hari ini. Kesehatan yang daripada Tuhan mengalir bagi setiap kami semuanya. Jauhkan dari sekiranya, dari setiap sakit penyakit, kelemahan, kekurangan atau apapun. Tabilah kiranya senantiasa syukur, damai sejahtera, sukacita menjadi bagian kehidupan kami dalam mengiring Engkau. Buat teman-teman kami yang belum sempat masuk, kiranya Tuhan sertai mereka semuanya dalam setiap aktivitas, sehingga mereka juga melihat setiap kebesaran-kebesaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami malam hari ini kami mengakhiri Bible Study malam hari ini, dan kami mau menerima berkat yang daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, silakan Pak David untuk berkat. Saudara-saudara, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kita semua seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Tuhan kita. Kiranya kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita
menyertai kamu sekalian. Sama-sama kita katakan amin. Amin.